Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran siang ini, mari kita doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak hadir teman kalian? Siapa? Kenapa? Sakit? Sakit? Sudah kalian pernah nggak mendengar istilah zat aditif? Pernah? Tahu apa itu zat aditif? Tahu apa? Coba sebutkan contoh dari zat aditif, misalnya apa aja? Micin. Lalu? Pewarna. Apalagi? Pewangi. Pewangi dimasukkan mungkin aroma ya. Aroma ya kan, aroma jeruk, aroma vanila itu bisa masuk. Kenapa sih kita harus memasukkan zat-zat tersebut ke dalam sebuah makanan kira-kira? Biar apa? Biar enak, biar tertarik, lalu biar nikmat. Ya, yang suka makan micin biar nikmat. Kalau nggak pakai micin katanya nggak enak. Betul? Oke, berarti sudah pintar-pintar secara teori kalian sudah tahu zat aditif itu apa. Ya, kita lanjut. Selama 2 jam ke depan, harapannya ketika kalian belajar zat aditif ini, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi kandungan dari zat aditif. Jadi yang kedua yaitu jelaskan fungsi dan jenis penggunaan zat aditif. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu menganalisis, ya, menganalisis dampak kandungan dari zat aditif. Kemudian yang terakhir, kalian mampu membuat keputusan bijak dalam memilih produk makanan ataupun minuman yang kalian minum dan kalian makan. Lihat gambar apa di depan? Wah, dilihat ada gambar apa? Seblak lah. Tujuannya langsung ke seblak. Kemudian ada apa lagi? Mie ayam. Ya, suka nggak makanan tersebut? Ada makanan yang sering kalian makan? Ada? Yang sering kalian makan? Keripik tempe. Mana keripik ya? Ya. Oke, berarti makanan ini kalian tahu semua dan kalian pernah bahkan suka ya sering makanan yang ada di gambar. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa kalian tahu zat apa saja yang ada di dalam makanan atau minuman yang tadi? Tahu nggak? Warna. Ya, pewarna. Terus apa lagi? Micin. Micin ya? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah aman untuk tubuh kita? Aman. Hah? Zat-zat yang tadi ada di dalam makanan itu kira-kira aman nggak sih untuk tubuh kita? Aman kalau tidak berlebihan. Ya, kalau dimakan terus tidak aman. Iya. Berarti apa? Aman atau tidak aman atau tergantung penggunaan? Iya, berlebihan. Oke, pintar. Kita akan bermain menjadi seorang detektif. Ya, jadi kalian semua nanti mempunyai misi sebagai food detective, ya, atau detektif makanan, di mana nanti misinya adalah menyelidiki zat aditif yang ada di sekitaran kita. Mau? Mau. Oke. Sebelumnya kita bagi kelompok dulu, ya, karena ini tugasnya berkelompok. Kelompoknya yang sudah dibagi. Baik, kalian sudah duduk berkelompok. Nah, sekarang akan saya bagikan LKPD-nya. Nanti kalian isi di sini. Kemudian saya akan memberikan juga sampel makanan, ya. Mau milih sendiri atau dipilihin? Milih sendiri. Oke, saya kelompokin. Ayo, ketua kelompok monggo ke depan. Ayo, katanya mau milih gambreng biar adil. Yang menang duluan milih kelompoknya ya. Milih yang mana? Susu nggak? Ya. Lagi. Oke, ini LKPD-nya saya bagikan. Nah, sudah ada snacknya dan minumannya di setiap kelompok? Sudah ya? Ya. Sudah. Baik, saya jelaskan sedikit untuk cara pengerjaan LKPD-nya. Ya, yang pertama kalian tulis kelompok serta anggota nama kelompok kalian di sini. Kemudian produk makanannya di sini satu kelompok dapat 3 dituliskan di kolom kedua. Oke?
produknya apa, misalnya tadi yang dapat teh, saus ditulis di situ. Ya, dibaca tujuannya, kemudian ini sudah ada langkah kerjanya. Kalian kerjakan dari 1 sampai 5 nanti ya. Nah, di sini ada kolam, ada tabel dengan 3 kolam. Nah, satu kolam ini untuk satu makanan. Misalkan satu yang pertama kolam ini untuk yang bawa mie, berarti tulis di sini mie sedap, nama produknya mie, kemudian zat aditifnya kalian cari. Misalnya di situ ada natrium benzoat, ada MSG-nya apa, nah tulis. Kemudian kalian cari jenisnya, natrium benzoat berarti jenisnya untuk apa? Pengawet misalnya. Ya, cari di sini ya, dicatat di sini. Kemudian fungsinya itu untuk apa? Ya, untuk dampak. Nah, dampak untuk dari zat tersebut itu dampaknya apa kalau kita konsumsi itu? Kemudian dikasih keterangan, misalkan keterangan kalau terlalu sering, atau misalkan aman dikonsumsi terlalu sering, atau misalkan tidak aman atau berbahaya. Nah, kalian nanti tulis di bagian keterangan. Paham? Ya, setelah kalian menganalisis, ya, masuk ke langkah ketiga, kalian nanti diskusikan. Ya, pertanyaannya sudah ada. Oke, silakan selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan, waktu untuk diskusi hanya 20 menit. Gunakan waktunya semaksimal mungkin. Boleh buka handphone? Boleh. Kalian boleh cari materi atau sumber dari Google, boleh. AI boleh, ChatGPT boleh. Ya, silakan. Namanya ya. Oke. Mana? Ini 2, ini 3, Wawa 4 ya. Nah. Kelompok 3 ada kendala tidak? Tidak. Udah semua berarti. Oke. Yang mana? Apa cuma yang buatan doang? Pemanis buatannya, tapi ada di sininya. Ada yang Iya. ini ekstra, minyak alami, aditif alami. Iya, alami boleh. Jadi zat aditif itu ada alami, ada buatan. Nah, iya tulis. Berarti nanti di sini zat aditif. Nah, di sini namanya kemudian semangat biar nggak ngantuk karena sudah siang. Alhamdulillah, bila ku lupa, astagfirullah, bila berjanji, insya Allah, bila bersedih, kita akan mendengarkan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 4. Kali ini kita akan mempresentasikan zat aditif yang ada di makanan yang bernama sari gandum. Oke, sari gandum. Di dalam sari gandum ini ada zat aditif yang bernama antioksidan sintetis, emulsifir, pengemulasi, perisa buah, perisa buatan, pewarna alami sintetis, gangguan uji hati, Ini mengandung pemanis buatan, zat aditif sintetis. Bisa menimbulkan gangguan kesehatan berupa obesitas jika dikonsumsi berlebihan. Minuman ini tidak sehat karena mengandung pemanis buatan. Lebih baik minum teh dari gula asli atau air putih. Slogannya boleh bareng-bareng. Nah, ya. ayo. Jangan cuma mikir lidah senang bro, badan juga butuh sehat. Bukan cuma enak di awal, tapi nyiksa di akhir. Pilih makan cerdas, hidup jadi puas. Oke, puas untuk kelompok 4. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Risiko kesehatan zat aditif. Beberapa zat aman jika sesuai batas, tetapi BHA, natrium benzoat, dan MSG beresiko bila dikonsumsi terus-menerus. Efeknya bisa jangka pendek, yaitu seperti sakit kepala, alergi. Dan jika jangka panjang, bisa menjadi gangguan metabolik dan resiko kanker. Nah, kesimpulan dan rekomendasi, konsumen perlu membaca label komposisi sebelum membeli produk dan membatasi konsumsi makanan kemasan tinggi zat aditif. Dan pilih produk dengan zat aditif alami jika memungkinkan. Pewarna, pemanis, penyedap, pengawet,
memberi aroma, pengenal, dan pengemulsi. Warna makanan bisa beragam karena ditambahkan satu warna. Warna alami dapat diperoleh dari tanaman, misalnya warna merah dari buah bit, kuning dari kunyit, dan hijau biasanya ditambahkan. Oke, sudah dibaca narasi dari tes sumatif ini? Sudah? Tadi sudah dibagikan, silakan dikerjakan, hanya terdiri dari 5 soal. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi diri ya. Di sini saya akan bagikan lembar refleksinya. Silakan. Sudah? Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi diri. Yang pertama itu ada refleksi lampu lalu lintas atau rambu lalu lintas. Ada merah, kuning, hijau. Tuliskan merah untuk berhenti, kuning untuk waspada atau hati-hati, dan hijau akan lanjut. Ya, jadi dituliskan di situ refleksi untuk dari pengalaman pembelajaran hari ini, kalian akan berhenti untuk bla 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 bla, atau kalian akan waspada atau hati-hati dan juga akan melanjutkan apa. Monggo dituliskan di lembar refleksi yang sudah disediakan. Dan refleksi yang kedua, kalian menuliskan komitmen ya. Mulai hari ini saya akan titik-titik. Ya, silakan diisi sesuai dengan komitmennya masing-masing. Ya. Merah, saya akan berhenti mengkonsumsi dan meminum minuman yang bersoda seperti kuning, saya akan lebih waspada dengan minuman yang instan. Hijau, saya akan lanjut mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat dan lebih banyak meminum air putih. Mulai hari ini saya akan berhenti memakan dan lebih mengurangi mengkonsumsi mie instan. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sedikit motivasi penutup. Ya, tubuh kita ini seperti rumah yang akan kita tempati seumur hidup. Kalau kita isi dengan makanan yang baik, rumah inti akan kokoh dan nyaman. Tapi sebaliknya, kalau kita biarkan penuh sampah, cepat atau lambat rumah akan menjadi Jadi, yuk mulai sekarang kita jadi detektif cerdas untuk diri sendiri. Teliti dulu sebelum ya. Dan pilih yang menyehatkan. Jaga tubuh kita yang paling berharga. Karena ingat, sehat itu investasi, bukan sekedar pilihan. Oke? Ya.